Halo, berjumpa lagi bersama saya, ya, Alben di mobil yang berwarna pink ini, ya. Jadi bincang sore kita pada hari ini temanya tentang bagaimana caranya mendapatkan pasangan. Nah, bersama kita sini sudah ada senior Pak Mahir Latif, pakar apa? Yang sudah punya pengalaman berumah tangga yang cukup lama ya. Kemudian ini ada Pak dan juga banyak yang sudah punya pengalaman ya berumah tangga juga. Ya ini rata-rata istrinya 2 ke atas ini. Kalau kami ini belum ada. Maksudnya istri 2 ke atas itu ada yang sudah bisa nikah lagi gitu. Oke ya. Kita mulai dari yang senior dulu, Pak Latif ya. Ini kan di samping kita ini ada Bujang Lapu. Kenaku Bro. Bujang Lapu. Namanya Bang Wira ya. Dia tadi tidak mau dipanggil ajudan 28. Oke, langsung kita tanyakan kepada orang yang sudah berpengalaman ya, Pak Latif. Pak Arifin lah dulu. Pak Latif, jadi begini nih, apa nasihat ini untuk Bang Wira nih, Pak Latif? Sampai hari ini dia belum lagi menemukan pasangan hidupnya. Apa kira-kira saran dari Pak Latif sebagai orang yang sudah melalang buana membangun rumah tangga, kemudian juga ya sudah banyak cucu. Apa resep ini, Pak Latif? Pak Latif, silakan ngomong. Kalau masalah wilayah, sebetulnya itu tidak pala terlalu panik Ya. kawan untuk memikirkannya, kan gitu. Jadi, Cuma yang harus berpikir itu dia. oh gitu. Jadi maksudnya Pak Latif kita tak usah panik kali gitu. Jadi dengan tujuan bahasa saya tadi begini. Apakah dia tidak punya keinginan untuk mencari pendamping hidup, dengan kata lain berumah tangga? Iya. Apakah dia tidak pernah diri melihat kawan-kawannya yang udah berumah tangga, hidup mesra, punya anak, kan begitu. Kalaulah misalnya dia sudah tidak ada keinginan kayak begitu, berarti sulit untuk berumah tangga, berarti dia tidak percaya diri. Oh, berarti intinya kalau bahasa Pak Latif ini intinya niat dulu gitu. Iya. Nama malu biniat ya. Niat. Memang niat nak belaki itu dai. Tapi Kan belum tope, belum ada. Jadi betul juga kata si Bujang Lapu. Bujang Lapu Pak Latif. Jadi kalau si Nenek Bujang mahasu Lapu ni apa ini tu? kan, Mahasu cina aku punya. dia ingin membini, cuma duit tak ada, kan begitu. Iya. Jadi jangan kita ambil di situ, berusaha dan niat. Jadi kan gini Pak Latif. Menikah itu kan ya kalau dalam Islam kan ibadah, ya Iya. kan? Ya pernikahan itu kan memang ya pada intinya memang harus ada niat. Iya. Nama itu dulu. Tapi apakah menikah itu semuanya harus materi gitu? Iya jelas. Kata orang tua-tua Melayu, kalau bebini berupah nikah, anak berupah bidan. Jangan nak sodako, kan begitu. Jadi maksudnya gini berarti apakah serta merta kalau tak ada materi, janganlah nikah gitu? Bukan begitu. Jadi Kan yang pertama, kalau kita punya istri, pertama kalau kita ingin punya tempat tidur yang lumayan, yang layak, ya kita beli, kita pakai duit. Rumah gitu ya? Tak usah lagi kita pikir dulu, yang penting tahap awal pernikahan kita itu. Kan begitu. Ya kalau misalnya kita sanggup untuk nikahnya hanya sekedar ijab kabul, apakah dari pihak perempuan mau begitu? Minimal kalau perempuan tidak mau, ya kita minimal bantu 50% dari biaya. Kita bikin nikah di rumah, kan begitu. Oh jadi ada solusinya ya? Ada sisinya. Jangan kita ini menurut Pak Latif nih ya, menurut Pak Latif sebagai orang yang sudah banyak mengalami membangun rumah tangga gitu. Apakah semua wanita itu dia
apa namanya, harus ada materi dulu gitu. Tidak. Oh, materi lah kalau bahasa sekarang. Tidak ya. Yang pertama dipandang itu perilaku. Itu dia. Perilaku itu ya. yang ditengok. Jadi apanya lah ya? Perilaku kita, Moral lah ya, moral kita, tata krama kita, sopan santun kita pertama-tama terhadap orang tuanya sendiri. Tata bahasa kita. Berarti artinya kalau dia. Moral itu dia yang pertama cara masuknya dulu ya, Pak. Itu ke orang tua gitu ya. Iya. Perkenalannya gitu ya. Ya karena banyak juga di kampung saya itu Pak Latif, kalau orang menikah itu ya memang kata pekerjaan belum ada tapi nikah gitu. Nah, lebih spesifik nih. Kalau dulu Pak Latif nih apakah menikah dulu mapan dulu? Nah, karena namanya di tahun-tahun zaman gajah main bola dulu kan tahun tak sedap ya. Iya kan? Iya. Kami itu menikah memang mempunyai percintaan begitu. Dasarnya cinta dulu ya. Cinta. Suka sama suka. Suka sama suka. Komunikasi yang baik. Datang ke rumah orang tuanya. Cerita. Ya itu tergantung kepada anak saya. Anak dia menerima. Iya. Dan kita juga bilang, walaupun kita punya pekerjaan, cuma kita belum bilang kerjaku hanya sekedar untuk pas makan, gitulah bahasanya. Iya. Berarti memang sebelum membangun rumah tangga itu kita harus jujur Pak Latif ya. Apa adanya gitu ya. Tapi begini Pak Latif. Nah, jadi kan saya ini kan banyak juga menemukan, saya kan orang itu juga membantu orang untuk bercerai gitu kan. Ya dalam konotasi karena pekerjaan gitu kan, profesi. Nah, mengapa gitu? Mengapa orang saya bertanya gitu. Saya belum mendapat jawaban mengapa orang sampai itu ke pengadilan gitu, bercerai gitu. Itu karena apa itu? Biasanya. Karena kadang-kadang ada beberapa hal. Kemana Pak Latif? Gini, ada beberapa hal yang bisa menjadi pertama pihak kedua ya. Ya, termasuk orang ketiga maksudnya. Ya, orang ketiga salah satu daripada keluarga laki-laki maupun perempuan. Gitu. Yang kedua tekanan ekonomi ya. kan begitu. Yang ketiga mungkin perilaku yang pernah kita laksanakan, yang kita jalankan. Kerja tidak cuma mabuk, pergi pagi, pulang sore, rumah tangga. Jadi sebagaimanapun, sebaik-baiknya perempuan, dia tidak akan tahan. Yakin lah. Ya, kalau di zaman sekarang karena cerai pun, kalau tidak melalui pengadilan tidak disah oleh negara. Nah, kan itu makanya sekarang ini sering orang pengadilan. Cerai resmi gitu ya. Resmi cerai. Kalau di zaman kami dulu ya udah cerai, mau kawin lagi. Kan di situ. Kalau dulu nikah jarang didaftarkan berarti. Makanya. Jadi makanya sama dengan saudara calon ajudan bupati, Wira Sabta Marga. Iya. Kalau mau menikah, carilah jodoh, berterus teranglah masalah ekonomi, masalah keluarga dan pendidikan. Siap, Pak Mayor. Kita jangan ada pun uang anggap aja sekedar aja. Jadi uang itu kan bukan segalanya. Karena uang itu bukan segala-galanya. Tapi uang apa namanya? Uang perlu gitu. Bukan segalanya. Jadi carilah jodoh, jangan pandang kepada usianya, jangan pandang kepada wajahnya, pertama hatinya, pribadinya, kejujuran, akhlaknya, dan agamanya. Itu aja. Jadi gini Pak Latif, saya kan sering juga ini saya jodoh-jodohkan Bang Wira nih Pak Latif. Karena kan banyak juga calon-calon janda itu kan. Iya. Memang sih namanya klien kan, tentu calon janda yang banyak ya kan Pak Latif. Iya. Anak gadis nggak ada ya kan. Nah, saya bilang ini Bang Wira, ini ada janda ini mau, nggak mau dia. Banyak pilihannya, itu cuma itu. Nah, karena begini,
karena dia kan merasa dirinya kan memang bukan merasa, dia memang masih perjaka ting-ting. Mana lah mungkin perjaka ting-ting sama janda, punya anak 2, punya anak 3, kan begitu. Ya dia kan kalau tidak ada lah yang gratis. Kan aku bilang tadi, minimal saya tidak sanggup 15, cuma yang ada 10, bagaimana? Iya. Ada lah tawarannya. Ada. Ibarat beli buah mangga. Ini uangku 10. Masalah tempat tidur itu nih yang sederhana aja lah. Yang penting kita sah, resmi, rezeki itu sama-sama kita Dicari. usaha. Kita. Kalau kita udah janjikan saya bekerja di sini, saya bekerja di sini, mobil saya 4, kebun saya sekian. Bisa ya berarti. Tak usah kan 15, 25 pun dimintanya. Iya. Kan gitu. Kalau aku pernah buat aja itu do. Kalau nak nikah sama aku meni ayo. Kerja depan belakang menyungkit. Dia bukan itu yang harus kita bahasakan. Dia kan beda. Cara kita berbahasa beda. Oke, baik. Kita doakan selalu Bang Wira agar segera menemukan pasangan, ya kan? Amin. Sesuai dengan nasihat Pak Latif tadi, ya itu kembali kepada Bang Wira. Kalau Bang Wira mau menerima, ya silahkan. Kalaupun tidak, ya nggak ada persoalan, bukan gitu. Karena ya yang namanya hidup, Bang Wira terus berjalan dia, ya kan? Nah, apapun yang kita lakukan, bagaimanapun caranya, yang penting hidup ini terus berjalan. Ya kan? Nah, artinya kalau Bang Wira mau menasihati nasihat dari Pak Latif, ya silakan. Kalaupun tidak, ya kewajiban Pak Latif sebagai orang tua sudah sampai, sudah ditunaikan. Mantap. Nah, sama ajudan pribadi, ya kan? Nah, terakhir ajudan bupati, pribadi juga ini. Yo. Pertama ajudan bupati, terakhir mau pribadi gitu nih. Kalau ini sudah tidak jadi bupati, dia jadi ajudan pribadi. Ya gitulah. Oke, Bang Wira, selamat menemukan jodoh ya. Kalau sudah nikah nanti kabari, ya kan? Oke, Bang Wira. Aman. Assalamualaikum.